Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Mira dapat kembali menyapa pemirsa semua masih dalam acara Ramadan kita di 2023 Masehi 1444 Hijriah. Sambil menunggu waktu jelang berbuka puasa, seperti biasa kita akan ngobrol dengan narasumber kita dan sudah hadir bersama kita sore hari ini di studio Ustadz Ahmad Zarkasi, Sarjana Hukum Islam. Untuk itu mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik Bu Mira. Alhamdulillah. Nih Ustadz, kita sudah memasuki Ramadan ke-26 nih Ustadz. Dan sebentar lagi waktu berbuka puasa akan tiba. Boleh dikasih bocoran sedikit dong Ustadz. Biasanya nih di Ustadz Zarkasi ini ada menu spesial nggak di setiap berbuka puasa nih? Ya, baik Alhamdulillah. Kalau untuk berbuka ya menemui biasa-biasa saja. Ini kurma dan teh manis Alhamdulillah. sebagai pembuka. Betul, sebagai pembuka kurma dan teh manis hangat gitu ya Ustadz. Dan tentunya kebersamaan bersama keluarga. Betul itu. Luar biasa. Nah, Ustadz, tadi kita sudah singgung ya memasuki Ramadan ke-26. Dan di bulan suci Ramadan ini ada salah satu hal yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim itu berzakat. Nah, mungkin bisa Ustadz sampaikan nih bagaimana kewajiban membayar zakat itu sendiri bagi umat muslim. Silahkan. Terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya kenikmatan iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita, ibadah sholat sunnah kita, dan ibadah tadarus Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pemirsa bahwa tema pada kali ini adalah mari berzakat atau yuk kita berzakat. Tentunya zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, baik kaum laki-laki, perempuan, yang muda ataupun yang tua, begitu juga dan yang lainnya. Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus kita kerjakan. Dalam Al-Quran, kalimat zakat selalu berkaitan dengan sholat. Wa aqimus sholata di mana keduanya beberapa dalam Al-Quran saling berkaitan di antara keduanya. Bahwa selain ibadah sholat, rohaniyah kita dengan berzakat dengan harta pun merupakan ibadah yang membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berzakat juga merupakan kewajiban kita selaku muslim untuk saling membantu bagi yang kurang mampu di antara kita. Tentunya bahwa perintah zakat ada pada zaman Rasulullah SAW, yakni pada 2 tahun setelah hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Di mana ketika hijrah Nabi pada tahun pertama, banyak kaum muslimin muhajirin menuju Madinah tidak membawa apa-apa. Yang mereka lakukan hanyalah membawa apa yang ada di badan dan keluarganya. Kemudian melakukan silaturahmi, bermasyarakat, dan bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Maka di tahun kedua lah Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh kaum muhajirin baik Ansor untuk melaksanakan zakat. Allah pun memerintahkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirun. Kapten sini ya. Oke. Tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Ya. Ya. Dari dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka untuk menyucikan, tutahhiruhum, menyucikan, wa yuzakkihim, membersihkan harta-harta mereka. Karena Islam mengajarkan setiap harta yang ada pada diri kita, pada kita adalah ada hak orang lain yang harus dibagikan. Begitu juga banyak di antara kita, di kehidupan kita, ekonomi Islam pun maju karena perkembangan ekonomi itu sendiri, yakni salah satunya memperdayakan zakat. Dikelola dengan baik, diberikan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Karena salah satu dari sumber kemajuan Islam adalah bagaimana memanajemen ekonomi Islam dengan baik, yakni dengan pengelolaan zakat yang baik. Oleh karenanya kita pada bulan suci Ramadan ya, diharuskan, diwajibkan membayar zakat. Sebagaimana kriteria di antara membayar zakat adalah orang yang mampu. Orang yang mampu memberikan atau mempunyai harta yang cukup lebih sampai dengan dilaksanakannya hari raya Idul Fitri. Ini terkait dengan zakat fitrah. Nanti akan jelaskan tentang pembagian macam-macam zakat. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Zarkasi tentang penjelasannya terkait dengan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membayar zakat kita. Dan zakat adalah sarana untuk mensucikan diri kita. Betul. Gitu ya Ustadz. Nah tadi Ustadz juga sudah menyinggung tentang macam-macam zakat yang harus diketahui oleh umat muslim selain zakat fitrah gitu ya Ustadz. Tapi tahan dulu Ustadz jawabannya. Pemirsa, sesaat lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Halo, selamat datang calon peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka. SMK dan saya bantu. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada jurusan apa aja ya? SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada 3 jurusan. Yang pertama, L yaitu akuntansi keuangan lembaga. Yang kedua, MPLB dan Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Ayo segera daftarkan diri dan pantau terus PPDB-nya, jangan sampai ketinggalan ya. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, masih dalam acara Ramadan kita di 2023 Masehi 1444 Hijriah. Kembali ke pertanyaan tadi nih Ustadz sebelum kita jeda iklan, apa saja macam-macam zakat yang harus diketahui oleh umat muslim? Silakan. Ya, terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Dan perlu diketahui ada dua jenis macam zakat itu sendiri. Yang pertama yang kita ketahui yakni zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk kebersihan jiwa masing-masing individu, baik laki-laki atau perempuan, baik yang muda ataupun yang tua, pada saat bulan suci Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai
dengan ikhtiar Ramadan, di mana setiap kaum muslimin wajib membayar zakat fitrah. Tentunya dengan ketentuan satu sok. Satu sok itu adalah dengan ukuran kurang lebih 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Dan perlu juga diketahui bahwa untuk zakat fitrah yakni dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, kita berzakat dengan beras. Tapi kadang juga sebagaimana kita ketahui, di antara kita juga berzakat dengan uang. Bagaimana hukumnya? Ada beberapa khilafiyah tentang zakat dengan uang. Namun ada juga ulama yang membolehkan. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri, begitu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang membolehkan pada zaman beliau berzakat dengan dirham. Oleh karenanya, dikiaskanlah bahwa dibolehkan berzakat dengan uang, yakni dengan ketentuan pun berbeda. Tapi di sini banyak ulama membolehkan dengan ketentuan uang dengan besaran pokok dalam atau harga beras yang terbaik. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta atas segala jenis yang telah mencapai nisab dan haulnya dengan ketentuan tertentu. Dan perlu diketahui juga ada beberapa jenis dari zakat mal itu sendiri. Di antaranya zakat mal, yakni apabila telah mencapai ketentuan 85 gram nisabnya, 85 gram nisabnya per tahun. Begitu juga zakat pertanian, kurang lebih 653 kilo per panen. Begitu juga zakat perak, 595 per tahun. Dan juga kewajiban, diantaranya juga ada zakat ternak. Di antaranya bagi yang mempunyai sapi, kurang lebih antara 3 sampai 60 maka berkewajiban membayar 1 ekor sapi. Begitu dengan kambing, apabila mempunyai lebih dari 40 ekor, maka wajib membayar zakat ternak kambing, yakni dengan 1 ekor kambing. Kurang lebih seperti itu, Bu Mira. Baik, terima kasih Ustadz Zarkasi. Jadi zakat itu ada dua ya Ustadz. Ya. Ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu tadi sudah dirincikan, ada zakat peternakan, ada perniagaan gitu ya Ustadz. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi semakin memberikan pemahaman bagi kita. Ketika kita mungkin sudah yang peternakan, misalnya kita punya peternakan, punya kambing tadi ya. Iya. 40 gitu sesuai nisabnya, berarti sudah wajib untuk membayar dikeluarkan zakat begitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan nih Ustadz. Ketika ada orang nih Ustadz, dia misalnya tinggalnya di Bekasi gitu ya. Ustadz, kemudian bekerja di Jakarta, di tempat kerjanya gerai zakat, tapi nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri ini pulang kampung Ustadz. Nah, baiknya orang tersebut membayar zakat di mana nih? Ya, terima kasih. Ini terkait dengan zakat fitrah, Bu Mira ya. Iya, betul, terkait dengan Betul, zakat. ya. Pertanyaannya yang tadi Bu Mira sampaikan, di manakah dia zakat, apakah itu tempat dia bekerja atau di kampung halaman. Dan perlu diketahui jika ya di tempat dia bekerja atau tempat mencari nafkah membuka gerai zakat, maka untuk individu dia maka lebih baik di tempat dia bekerja. Kemudian lebih utama lagi di antara mungkin keluarga anak istri, ya, karena ada ulama yang bilang di mana tempat terbaik membayar zakat fitrah adalah di mana tempat kita melaksanakan Idul Fitri. Artinya apa? Anak atau istri silahkan untuk membayar zakat
di kampungnya. Andaikan mau dibayarkan di tempat suami bekerja, tidak apa-apa. Yang penting dimanapun tempat berzakat, di situ kita boleh dibayar. Yang penting ada kepanitiaan dan pengurus orang yang mengatur terkait tentang zakat itu sendiri. Baik, terima kasih Ustadz. Dan yang paling penting juga mungkin niat dari hati kita untuk membayarkan zakat itu sendiri ya Ustadz. Luar biasa. Nah, untuk yang berikutnya ini Ustadz, pertanyaan dari masyarakat. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Wave Beats Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwadini Azaza, 11 AKL 3. Begini Ustaz, alhamdulillah walaupun saya masih sekolah, tapi saya memiliki bisnis online. Setiap bulan saya dari bisnis online juga lumayan cukup. Jadi begini pertanyaannya, apakah saya diharuskan membayar pajak 2,5% dari hasil penjualan bisnis online saya? Sebelumnya, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ananda Nur. Ananda Nur ini punya bisnis atau punya penghasilan dari bisnis online begitu. Nah, bagaimana cara penghitungan zakatnya? Apakah wajib berzakat atau seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa. Ananda Nur masih bersekolah namun sudah mempunyai usaha atau bisnis online yang mudah-mudahan terus berkembang. Dan perlu diketahui, untuk bisnis online adalah sama dengan zakat perniagaan, yakni dengan nisab 85 gram. Artinya, di mana modal diputar, ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan piutang, dikalikan 2,5%, maka disitulah zakat yang harus dikeluarkan. Ya, apabila terhitung lebih dari jumlah 85 gram. Baik, jadi harus dihitung dulu ya Ustadz Betul. gitu, asetnya, modal, kemudian keuntungannya. Iya. Jika dalam 1 bulan ini penghasilannya 1 juta, kemudian dikali 1 gram emas gitu ya, Betul. dalam 1 tahun sudah sesuai nisabnya 85 gram, itu berarti wajib untuk Wajib. membayar zakat dari penghasilannya ini ya Ustadz ya, luar biasa. Kemudian pemirsa yang ada di rumah dan juga Ustadz, berikut pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Begini Pak Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa seorang presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara, selain mendapatkan gaji pokok, tentunya mendapatkan tunjangan. Nah, pertanyaannya, zakat 2,5% untuk Bapak Presiden diambil perhitungannya dari mana ya Pak Ustadz? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, pertanyaan berikut ini datang dari Ananda Rian. Ini tentang bagaimana seorang presiden ini penghitungan untuk zakatnya gitu. Apa dihitung dari gaji pokoknya atau dihitung dari tunjangannya atau seperti apa? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaan baik untuk Ananda Rian. Sebagaimana kita ketahui bahwa perhitungan zakat profesi menurut Imam Yusuf Al-Qaradawi itu ada 2, yakni menghitung secara bruto, artinya gaji pokok,
ditambah dengan penghasilan dan pengeluaran itu dibagi langsung 2,5%. Ya, kemudian pendapat yang kedua adalah di mana penghasilan atau gaji pokok itu dikurangi dengan kebutuhan pokok, baru dibagi 2,5%. Melalui data yang saya ketahui sebelumnya bahwa penghasilan Bapak Presiden dalam setahun itu 1,7 sampai 1, jadi Bapak Presiden membayar zakatnya kurang lebih antara 42 sampai 45 juta rupiah tahun. Baik, jadi mungkin ini ya bisa menjawab pertanyaan gitu dari masyarakat juga yang mungkin selama ini itu bertanya-tanya kalau seorang presiden tuh bayar zakatnya gimana gitu ya Ustadz ya. Nah mungkin bisa menjawab ya pemirsa yang ada di rumah. Nah yang berikut ini pertanyaan yang ketiga dari masyarakat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Indah Widya Saki. Saya dari kelas 12 BDP 4. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, begini, seperti yang saya sudah pelajari di sekolah, bahwa besaran untuk membayar zakat fitrah adalah 2,5% dari hasil total kekayaan seorang muslim di atas jumlah minimumnya. Nah, pertanyaan saya adalah, bila ada seorang muslim yang berprofesi sebagai YouTuber, konten kreator, maupun selebgram yang mendapatkan penghasilan dari konten-konten videonya, bagaimana cara melakukan perhitungan zakatnya? Mohon untuk dijawab Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan ketiga datang dari Ananda Julia. Ini tentang bagaimana penghitungan bagi seorang muslim yang berprofesi sebagai YouTuber, konten kreator atau selebgram. Begitu Ustaz. Silahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik untuk Ananda Julia terkait tentang penghasilan dari seorang YouTuber. Ya, kita ketahui sebagaimana seorang YouTuber adalah profesi baru di dunia maya. Artinya apa? Banyak orang melakukan ya pencarian bakat atau konten kreatif melalui YouTuber. Ya, di sini Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi dan dukungan kepada YouTuber. Ya, karena apa? Dia dapat membuka lapangan kerja, memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan orang banyak, saling berbagi. Kita lihat di mana YouTuber berbagi. Adapun terkait tentang zakat yang harus dikeluarkan YouTuber adalah kurang lebih 85 gram emas, ya. Seperti perhitungan sama dengan tadi, apabila telah mencapai nisabnya dalam setahun 85 gram maka wajib membayarkan zakat. Ya, artinya apa? Kita lihat dari penghasilan YouTuber itu lebih bahkan bermiliar-miliar. Ya, tapi itu juga enggak sama tiap bulan atau tiap tahunnya. Ya, jadi kewajibannya ya wajib dibayarkan dari setiap apa? Penghasilan dari seorang YouTuber adalah tetap sama 2,5% yang mencapai nisabnya 85 gram emas. Gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Demikian Ananda Julia dan juga pemirsa yang ada di rumah, mungkin pertanyaannya bisa terjawab tadi ya, tentang bagaimana penghitungan zakat bagi seorang muslim yang berprofesi sebagai konten kreator, YouTuber ataupun selebgram gitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga Ustadz Ahmad Sarkasi, tanpa terasa nih ngobrolnya kita hampir di penghujung acara nih Ustadz. Seru sekali ya hari ini tentang yuk berzakat gitu. Tapi sebelum kita akhiri untuk ngobrol kita sore hari ini, silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, terima kasih para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa kita sebagai muslim wajib membayar zakat fitrah pada bulan suci Ramadan. Ya, dengan berbagai macam ketentuan yang telah dijelaskan. Yang kedua, juga jika kewajiban untuk membayar zakat mal pun harus kita laksanakan, tentu jika mencapai nisabnya. Di antaranya mungkin di antara kita adalah seorang
yang mempunyai emas maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu juga apabila kita seorang pedagang maka wajib dikeluarkan zakatnya. Rupa jika kita adalah seorang peternak, begitu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Tani pun sama. Maka oleh karenanya mungkin kita di sini sebagai seorang pekerja yang mempunyai misalkan gaji 7.500.000 rupiah. 7.500.000 rupiah, maaf. Ya. Apabila dikalikan dengan 12 bulan, maka kurang lebih mendapatkan gaji hampir 85 juta lebih. Artinya apa? Itu sudah mencapai nisab kurang lebih 85 gram emas apabila dikalikan 1 gramnya 1 juta. Mari kita keluarkan kewajiban-kewajiban kita untuk yang menjadi hak orang lain. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dengan bekerja, mencari nafkah adalah suatu perbuatan baik yang dimana juga ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan ya di bulan suci yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah dan penuh ampunan, kita dapat melaksanakan kewajiban kita terhadap sesama. Baik menaikkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan disengaja ataupun tidak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah sekali Ustadz. Jadi ketika kita membayarkan kewajiban kita untuk membayar zakat gitu ya, melakukan kewajiban kita untuk membayar zakat, keuntungan gitu ya. Jadi yang pertama itu membuat kita berkembang secara spiritual maupun secara material. Selain itu kita juga dapat mensucikan hati gitu, membersihkan diri dari rasa dengki dan juga iri hati begitu ya Ustaz. Sungguh luar biasa. Nah pemirsa yang ada di rumah, bagi yang belum berzakat, untuk itu segera yuk kita bayarkan kewajiban kita tunaikan kewajiban kita untuk membayar di sekitar rumah atau sekitar tempat tinggal kita, bisa di tempat kita bekerja atau di gerai-gerai zakat terdekat, karena tadi ada hak orang lain dari perolehan harta yang kita miliki begitu. Untuk itu terima kasih Ustadz Ahmad Zarkasi sudah menyempatkan waktu ngobrol, berbagi ilmu yang luar biasa sore hari ini ya, sambil menunggu waktu berbuka nanti. Dan mudah-mudahan puasanya lancar akhir nanti sampai akhir Ramadan gitu ya, dan meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri nanti. Untuk itu pemirsa, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mira dan juga Ustadz Ahmad Zarkasi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.